tidak hadir pada sidang One Prestasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa lalu. Kemarin, Kevin Hillers hadir di Polda Jabar terkait kasus penganiayaan yang dilaporkannya ke Polres Bogor 10 Juni lalu. Kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jabar sehingga Kevin bersama Alex Hillers dan Deka Saragi, adik dan kuasa hukumnya, menghadiri panggilan Polda Jabar untuk melakukan gelar perkara bersama kubu Siska Keir yang statusnya masih saksi terlapor. Lantas bagaimana kronologi gelar perkara yang berlangsung tertutup itu? Benarkah Siska tersudut oleh peristiwa penganiayaan versi Kevin? Kita melakukan gelar khusus ya. Gelar khusus hubungan adanya laporan Pak Kevin yang pertanggal 10 Juni dengan laporannya USK pertanggal 12 Juli. Digelar secara bersama-sama bersama dengan para penyidik di Pak Kevin unit 1 dan unit 4 di USK. Berikut tadi dihadiri para peserta gelar lainnya seperti LPSK, kemudian Karobak ya Pak, Karobak Sidik ya, Sidik, pengawasan internal dan lain-lain lah. Kami puas dengan hasil gelar hari ini atau proses gelar hari ini. Kenapa? Karena kami merasa bahwa gelar ini sangat objektif dan kami percaya mudah-mudahan hasilnya cukup menguntungkan pihak Pak Kevin sebagai pelapor di LP Pak Kevin tanggal 10 Juni 2022. Gelar perkara yang berlangsung lancar dan menguntungkan pihaknya sedikit mengobati kekecewaan Kevin yang justru sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang dilaporkan Siska meski laporan dari mantan kekasihnya itu baru dibuat belakangan. Kevin yang merasa didiskriminasi oleh pihak berwajib bahkan menuding Polres Bogor menerima gratifikasi dari Siska, kini optimis hukum akan berpihak pada dirinya setelah kasusnya dilimpahkan ke Polda Jabar. Dari proses gelar sih tidak ada pelimpahan, tapi nanti hasilnya kita nggak tahu ya Pak. Hasilnya apapun itu bisa terjadi. Harapan saya hukum itu bisa berdiri tegak lurus. Yang benar tetap benar, salah ya salah. Karena saya tidak ada melakukan pemukulan ke SK sama sekali. Kenapa saya dijadikan tersangka di Polres Bogor unit 4? Saya begitu kecewa dengan kriminalisasi yang saya rasakan. Mau jadi apa kalau negara seperti ini? Jadi saya juga berterima kasih tadi. Objektif Pak sidangnya? Menurut saya ya mungkin ya dikasih nilai 70% lah ya. Harapan saya bisa status tersangka saya bisa segera dicabut karena saya bukan pelaku tindak kriminal. Kasihan ya Bang, Polres Bogor diintimidasi dan dihancurkan reputasi mulai dari penyidik serta institusi karena di sini mereka sudah melakukan yang terbaik dan benar. Gitu. Kalau misalnya mereka salah wajar, tapi masalahnya itu benar. Makanya kan kalau misalnya institusi itu salah, pasti sudah ada tindakan tegas dari Kapolri. Berarti kan mereka juga pasti memberikan klarifikasi dan ternyata tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh penyidik. Berbanding terbalik dengan kubu Kevin, kubu Siska merasa tidak terpojok. Dokter kecantikan yang pernah main sinetron itu tetap optimis bakal memenangkan kasus pidana maupun perdata melawan Kevin. Siska yang menggugat Kevin 1,5 miliar atas kasus One Prestasi ini ogah berdamai dengan mantan kekasihnya itu. Lantas apakah Kevin akan datang pada sidang beragendakan mediasi yang akan digelar Selasa mendatang? Makin banyak musuh dan sok jagoan gitu loh. Mungkin ayam jago kali ya. Kuruyuk, petok-petok gitu. Karena kalau seorang jagoan itu menghadapi masalah, bukan lari terus. Karena kan kemarin panggilan tersangka dia ditunda sampai tanggal 24 November. Mudah-mudahan polisi Bogor tegas gitu. Jangan sampai mengikuti kemauan dari si sok jagoan ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Tadi saya bilang, benar tetap benar, salah tetap salah. Jika kasus perdata Siska Keir dan Kevin Hillers masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus perdata antara Denny Sumargo melawan Ditya Andrista, mantan manajernya, sudah mencapai putusan. Senin lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memenangkan Denny Sumargo tergugat atas Ditya sebagai penggugat.
Ditya yang menggugat Densus senilai 880 juta lantaran merasa hak-haknya sebagai manajer tidak dibayarkan Densus dinyatakan kalah gugatan. Setelah melewati persidangan yang cukup alot, Majelis Hakim memutuskan gugatan Ditya tidak didasari hukum, tapi hanya didasari praduga dan rekayasa. Tanggal 7 kemarin telah diputus perkara nomor 63 terkait gugatan yang dilayangkan Saudari Ditya kepada klien kami Denny Sumargo ya selaku tergugat. Kemarin sudah diputus, telah ditolak gugatannya, tidak diterima dengan putusannya itu, sehingga klien kami apa yang kita sanggah, kita eksepsi ya, dan kita sampaikan fakta-faktanya secara hukum itu diakomodir oleh hakim ya, sehingga diputuskan gugatan mereka ya tidak diterima gitu. Artinya gugatan itu tidak berdasarkan hukum. Hingga kini Ditya belum berkomentar tentang kekalahannya atas Densus di sidang perdata. Yang pasti, banyak netizen yang memprediksi Ditya juga akan kalah pada sidang kasus pidana melawan Densus, di mana dirinya sudah menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 739 juta dan pemalsuan dokumen. Dari keterangan sejumlah saksi, posisi Ditya memang tersudut sebab selama 7 tahun bekerja di Densus Manajemen, Ditya diduga banyak menilap uang talentnya. Saya yakin dalam perkara pidana yang sedang berjalan ini, yang nanti dalam waktu dekat akan ada putusan, saya yakin semua melihat di fakta-fakta hukum yang sudah sudah berjalan bahwa ada saksi yang memang bahwa peristiwa pidana itu ada gitu, sehingga dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan ya mudah-mudahan nanti diputus ya bahwa terbukti ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saudari Ditya gitu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang juga terjadi drama yang tak kalah menarik. Sidang kasus pemutusan kontrak sepihak antara Razman Nasution sebagai penggugat dan Dr. Richard Lee sebagai tergugat sempat berlangsung kisruh. Jika pada sidang sebelumnya kubu Razman walk out dari ruang sidang, maka kemarin kubu Dr. Lee memilih keluar dan tidak melanjutkan sidang karena merasa diintimidasi oleh Razman CS. Benarkah kubu Dr. Lee akan melaporkan kubu Razman karena dianggap telah melakukan pelanggaran sidang? Dari tim kuasa hukum Richard Lee diganggu oleh sekelompok preman dan penggugat. Saya terus terang bukan saya takut soal apa, tapi karena kami membawa saksi, ada 2 saksi dan 1 ahli. Dan tentu akan merugikan bagi kami jika ada sekelompok orang yang bertindak kasar kemudian membentak, intimidatif yang kita sudah tandain ini merupakan tindak pidana, kami akan tindak lanjuti ke Polda. Sidang tadi tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Padahal agendanya penting sekali. Apa itu? Saksi fakta dan ahli. Ternyata tidak hadir. Dan ini harus dimenangkan oleh majelis hakim. Kenapa? Karena tidak ada pembanding sama sekali. Betul. Ahli itu penting loh. Benar gak ya? Untuk meyakinkan majelis ada rangkaian peristiwa atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Saya hanya mengingatkan kepada pihak Razman, kan kami kan saksikan kuasa hukum kami kan 4 orang dan itu posisi kursi kan ada di kami. Kenapa harus dipindah gitu loh? Nanti maksud saya nanti minta pada saat dimulai persidangan. Nah dia marah-marah, memang dia siapa? Gitu loh. Kalau memang dia gentle jangan rame-rame. Sendirian, nanti saya temuin gitu loh.
perdata antara Razman versus Dr. Lee masih berkutat di keterangan saksi. Kubu Dr. Lee mengajukan saksi tambahan lantaran saksi kunci yang mengetahui kontrak kerjanya dengan Razman pada 2016 silam bisa hadir di persidangan. Razman yang digaji perusahaan Richard sebesar 50 juta per bulan di luar penanganan kasus pribadi tidak terima diputuskan kontrak secara sepihak pada Januari lalu hingga menggugat pakar kecantikan itu senilai 20,5 miliar. Richard yang dibantu Hotman Paris lantas menggugat balik Razman dengan kasus penipuan dan ijazah palsu dengan nilai tuntutan yang lebih fantastis 502,5 miliar. Lantas bagaimana kans Dr. Lee memenangkan kasusnya melawan Razman? Saksi dari pihak kami sudah 4 kali datang. Saksi dan ahli sudah 4 kali datang. Tanggal 12 Oktober, tanggal ada 4 kali sampai hari ini. Udah 4 kali hadir. 3 hari ditunda. Karena penggugat tidak hadir, hakim juga menunda persidangan. Nah, ini juga sudah merugikan kami. 3 minggu ke depan kita memberikan kesimpulan, setelah itu baru putusan. Kami yakin, seyakin-yakinnya dengan ridho dan izinnya Allah bahwa insya Allah kami memenangkan. Karena dalam hal ini kita sudah melihat fakta persidangan. Tidak ada komentar di luar persidangan. Yang penting di dalam fakta persidangan, hakim harus melihat dalam etika di pengadilan. Jadi itu yang kami lihat. Kita juga tahu bagaimana cara di dalam perkara dalam peradilan itu sendiri. Nah, ini jika kami tidak memenangkan, terindikasi ada hal yang di luar konteks.